Suatu ketika Jonathan Edwards, seorang misionari dari Puritan, dia sudah berada di benua Amerika, kemudian dia melayani Tuhan di sana. Ketika dia tidak diterima oleh jemaat karena kedapatan istrinya menggunakan peralatan perak. Waktu itu, di abad 18-an, seorang misionari harus betul-betul hidup sederhana sekali, baik di rumah maupun di luar rumah. Nah, Jonathan Edwards punya istrinya sangat senang dengan peralatan perlengkapan yang sangat klasik dan baik. Sehingga ketika jemaat hadir melihat, kok istri hamba Tuhan memiliki peralatan dapur, gelas itu dari perak. Di dalam konsep waktu itu, tidak boleh begitu seorang hamba Tuhan, harus betul-betul sederhana. Nah, di dalam kondisi seperti itu, akhirnya jemaat mengambil satu keputusan. Hamba Tuhan ini tidak lagi bisa melanjutkan pelayanan karena kesaksian keluarganya. Jonathan Edwards, seorang misionari yang tidak putus asa atau frustasi melihat keputusan itu. Dia pergi ke satu tempat, berjumpa dengan orang-orang suku, bangsa, pribumi yang ada di sana, yaitu mereka yang ada tinggal di sana, orang-orang Indian. Orang-orang Indian, lalu di dalam masa itu hamba Tuhan ini memberitakan Injil ke suku-suku Indian di sana. Dan di sela-sela waktu pemberitaan Injil, dia punya kebiasaan yang baik. Bukan melamun, bukan cerita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain, atau santai-santai. Kebiasaannya ialah mengamati alam. Salah satu yang diamatinya adalah kupu-kupu. Jadi dia pergi ke satu tempat, dia lihat kupu-kupu, dan dia amati kupu-kupu yang ada di sekitar hutan itu. Waktu dia amati, dia seorang yang cukup cerdas di dalam pengamatan, baik warna, kemudian segala pola dalam sayap-sayap atau kupu-kupu itu punya beragam. Dia melukiskan, menuliskan, menjelaskan itu betapa indahnya karya Tuhan. Dan dia tuliskan dalam sebuah buku, dan dia menuliskan bagaimana betul-betul Tuhan dengan keyakinannya bahwa menciptakan itu dengan detail, dengan warna-warna yang indah, dengan harmonis, dan dengan baik sekali. Dari situ dia mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa ternyata Tuhan tidak sembarangan mencipta. Dan ternyata Tuhan mencipta dengan indah. Bukan hanya tidak sembarangan, indah, tapi juga hidup. Jadi dalam kehidupan yang nampaknya tidak ada kehidupan, dari sisi manusia ternyata begitu diamati, itu ada kehidupan, ada keragaman, ada keindahan, ada keteraturan, ada keharmonisan. Apa yang saya ceritakan adalah sekelumit kisah seorang misionari yang bernama Jonathan Edwards. Seorang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Pada akhirnya jemaat merindukan khotbah-khotbah beliau, diundang kembali untuk bisa menggembalakan gereja Tuhan di Amerika waktu itu. Tapi kebiasaan dia mengamati dan bagaimana dia merespon alam menjadi sebuah pembelajaran bagi jemaat, dan tentu bagi kita, bagi saya terutama yang membaca buku-buku beliau, itu membuat satu dorongan untuk semakin mencintai Tuhan. Memang di sisi lain ada khotbah yang sangat terkenal, khotbah Jonathan Edwards, yaitu orang berdosa di tangan Allah yang murka. Kalau membaca khotbah itu, karena sudah tertulis, maka kita akan langsung merasa diri sedang dihakimi dan dihukum Tuhan, dan selalu berharap Tuhan berbelas kasihan. Buku itu sangat terkenal karena khotbah itu sudah dibukukan. Tapi di sisi lain kehidupan dari Jonathan Edwards ternyata orang yang sangat sensitif terhadap keindahan. Dan itu adalah sebuah fakta kehidupan bahwa kita tidak hanya bicara tentang hal-hal yang sangat dogmatik, keras, dalam, tetapi juga kita bisa bicara tentang hal-hal yang sangat indah, yang sangat harmoni, yang sangat memberikan rasa dalam hidup kita. Karena itu, Ibu Bapak, saya mengajak Ibu Bapak untuk membuka satu bagian ayat firman Tuhan dari surat kepada orang Ibrani, pasal 1 ayat 1 saja, ayat 1 dan 2 saja. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ibu bapak yang kekasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan ayat ini, kata yang berulang diucapkan, dituliskan oleh si penulis adalah kata berbicara. Tuhan adalah Tuhan yang berbicara, tidak pasif. Hanya saja cara berbicaranya ada 3 pendekatan yang Dia kerjakan. Yang pertama melalui karya ciptaannya. Dia berbicara memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Pada dirinya memang saling berinteraksi Bapa, Anak, Roh Kudus. Segala sesuatu sebelum terjadi, segala sesuatu sebelum diciptakan, Bapa, Anak, Roh Kudus saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling berbicara berkaitan dengan rancangan, ketetapan, dan apa yang akan dikerjakan oleh Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi ketika berkaitan dengan manusia sebagai ciptaan dan berkaitan dengan seluruh karya ciptaannya, Ia berbicara. Dia sedang berkomunikasi, berinteraksi dengan diri kita sebagai manusia melalui ciptaannya. Nah, bagaimana Allah berbicara melalui ciptaan? Tentu tidak mudah bagi kita, kecuali kita memang punya passion, ingin menyelidiki keindahan, keteraturan, keharmonian dari alam. Seorang yang begitu ketat dengan teologi, seorang yang begitu ketat dengan dogma, yang bernama Jonathan Edwards tadi, ternyata punya sisi lain, yaitu rasa untuk menikmati keindahan. Dan ini yang perlu kita kembangkan, Ibu Bapak. Kita tidak hanya berhenti pada tataran berpikir, tapi juga memiliki rasa. Memiliki rasa itu penting dalam kehidupan kita. Rasa itu tidak mudah untuk digambarkan, karena rasa itu subjektif. Tetapi dengan yang hal seperti itu, kita dapat betul-betul kagum terhadap apa yang diciptakan Tuhan. Setelah saya membaca buku itu, saya coba juga ikut-ikutan mengamat-amati alam, mengamat-amati tumbuh-tumbuhan. Ketepatan Tuhan memperlengkapi saya dengan studi antropologi. Jadi dalam setiap studi antropologi selalu dikaitkan dengan alam dan manusia. Di dalam setiap perjumpaan saya dengan satu komunitas etnis, kelompok tertentu, saya selalu mengamati warna, saya mengamati bentuk, saya mengamati nada, lirik, dan juga lagu di satu komunitas. Sehingga ketika saya pergi ke Bali, ke Pantai Anyer, ke Toba, ke Pandeglang, saya mengamat-amati kelompok-kelompok itu, dan saya melihat keindahan-keindahan yang Tuhan tanamkan, yang manusia manfaatkan dari alam. Terbentuklah suara-suara, bunyi-bunyian dari musik-musik yang ditampilkan oleh orang-orang yang ada di komunitas itu. Baik itu musik pukul, baik itu musik tiup, maupun musik gesek. Jadi hanya 3 pola, gesek, pukul, tiup. Seluruh seni begitu. Lalu mengapa mereka bisa berinteraksi dengan alam melalui musik itu, dengan masyarakat, dengan komunitas? Karena mereka melihat keindahan. Keindahan ini yang membuat kita menyadari bahwa betapa limpahnya Tuhan mengaruniakan ciptaan untuk kita nikmati. Nah, dalam pengamatan itu kita bisa mendapatkan banyak informasi. Apa sih arti sebuah warna bagi satu bangsa? Apa ya arti sebuah lirik dari suatu komunitas? Itu kita bisa dengar, kita bisa perhatikan. Ada yang meniru alam, ada yang membuat manusia sendiri bisa menciptakannya. Apa yang saya mau bicarakan di sini adalah bagaimana cara Tuhan berbicara melalui ciptaannya. Seringkali kita lupa hal itu. Kita kurang menggunakan rasa dalam melihat ciptaan Tuhan. Coba gunakan rasa, coba manfaatkan rasa itu dalam hati kita bisa nikmati. Jadi kegaduhan, kekacauan konteks sekarang ini mengenai keputusan Trump yang selalu membuat kita gelisah. Ini nanti terjadi krisis moneter atau resesi global tidak? Memang akan terjadi, tetapi bagaimana kita merasa apa yang dirasakan orang lain? Ketika saya biasa naik kendaraan online, saya berinteraksi dengan mereka yang berjibaku mencari nafkah di jalanan. Ada rasa di sana bagaimana mereka mengalami kesulitan dan kesusahan. Berjibaku karena pagi mesti harus standby untuk pesanan-pesanan, dan akhirnya malam harus kembali ke tempat tinggal untuk menikmati istirahat sebentar. Ini siklus kehidupan kita, sama seperti saya dan ibu bapak.
datang ke tempat ini, pagi, sore pulang, terus seperti itu. Kalau kita di tengah-tengah kehidupan itu tidak punya rasa atas apa yang dialami dan apa yang ada di alam, kita menjadi orang yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Kenapa menyedihkan? Karena kita nggak menikmati hidup. Kita seperti mesin. Kerjakan ini dan itu, lalu tidak ada pergerakan, dinamikanya nggak ada, rasa di hati juga tidak. Sulit memperhatikan orang mengapa berjibaku bekerja dan orang mengapa duduk manis dan mengapa orang itu bisa termenung dan bergumul. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka? Nah, Tuhan adalah Tuhan yang berbicara. Tuhan berbicara kepada kita paling tidak dengan 3 cara. Melalui ciptaannya. Kalau kita perhatikan langit, kemudian bintang, bulan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kalau ibu bapak punya peliharaan di rumah, yang saya maksud adalah anjing. Begitu lelah, kita punya aktivitas sepanjang hari. Kalau kita punya peliharaan, kita lihat dia sedang goyang-goyangkan ekornya, berjumpa dengan kita. Kita ingin ngobrol sama dia. Ternyata ada satu momen di mana kita bisa berinteraksi dengan binatang itu. Kalau ibu bapak punya tanaman di rumah, entah cabai, bawar, maupun tanaman-tanaman lain, ibu bapak bisa berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan itu. Nah, ini memang sulit dimengerti ya. Ketika berinteraksi dengan pohon tumbuhan cabai, ayo tumbuh ya, subur, pepaya, atau tumbuhan bunga-bunga. Menikmati apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan berbicara melalui ciptaannya. Tapi jangan menyembah. Ketika saya berbicara kepada tumbuhan cabai saya yang saya tanam dari biji, dalam beberapa bulan terus-terusan tumbuh terus cabai. Terus-terusan saya panen seminggu sekali paling tidak. Setiap satu saya panen, saya ambil, ya cukuplah untuk cabai, untuk sambal di rumah, ditambah dengan andaliman, karena andaliman nggak bisa ditanam sembarangan, ya, tambah dengan bawang putih, kemudian ada lauk sedikit, tolek itu sambal. Menikmati apa yang Tuhan bicarakan kepada kita melalui ciptaan, ibu bapak. Persoalannya kita nikmatin nggak? Rasa menikmati itu perlu, jangan hanya dipikirkan. Yang kedua, Tuhan berbicara melalui firman. Para nabi diutus, para rasul diutus. Kita nikmati nggak setiap pernyataan Tuhan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya ide begini. Pada mulanya siapa? Tuhan. Jadi pada mulanya Tuhan, maka kita pada mulanya juga memulai segala sesuatu dari Tuhan. Beraktivitas mana pada mulanya yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ibu bapak kalau pada mulanya dalam bangun pagi? Buka HP, puter lagu, lihat chat, ini ada bos nggak kasih kirim sinyal pekerjaan hari ini proyek. Padahal Alkitab sudah memberikan ajaran pada mulanya Allah. Bukan pada mulanya Rudi membuka handphone. Atau pada mulanya saya mencium harumnya kopi yang dimasak istri saya. Ingin bersegera duduk di tempat untuk sarapan pagi. Apa pada mulanya ibu bapak? Mulai. Tuhan sudah mengatakan, aku mau bicara samamu dan pada mulanya aku dulu, the first. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain itu akan menyusul. Karena dengan pada mulanya Allah mencipta, segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya, segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan prepare about that. Tuhan persiapkan untuk itu. Rasa nggak itu? Ibu bapak perasa nggak itu bahwa Tuhan mempersiapkan? Siapa yang lakukan? Tuhan pada mulanya. Sayangnya kita nggak rasa di situ. Sehingga firman Tuhan itu, kalau doa kita kan baik sekali ya. Kiranya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kiranya kita dapat berkat, haleluya. Amin saudara, amin. Siapa yang nggak hafal? Saya berulang-ulang dengar dari kecil. Tapi ternyata memang berlalu ibu bapak. Begitu hari Minggu ibadah khotbah selesai, berlalulah momen khotbah selesai. Begitu kita ikut tepel Rabu, berlalu juga itu. Begitu juga hari Kamis ini berlalu juga. Jangan berlalu, rasain dulu gitu. Rasakan apa yang ingin Tuhan berikan. Permulaannya apa? Pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah memberi hidup. Ini ayat firman Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bukan membiar diam gitu, biarin aja deh.
bukan siapa-siapa aku kok, enggak. Tuhan panggil, Adam, mari. Itu jiwa kebapaannya muncul, jiwa keibuannya muncul. Rasa di situ coba ibu bapak. Kalau anak ibu bapak, keluarga ibu bapak kalau ada problem, apa yang pertama dilakukan? Pasangan-pasangan ini. Kalau saya sih punya pengalaman, memang agak jangan ditiru ibu bapak. Ibu bapak pasti nggak pernah punya pengalaman gini, seperti saya. Kalau saya ada problem dengan pasangan saya diemin. Sampai dia nunggu, dia datang kepada saya, maaf ya, baru saya boleh ngomong. Itu saya, ibu bapak, saya orang berdosa. Kalau ibu bapak pasti seperti Tuhan lah ya. Marilah Adam, aku mau ngobrol samamu, gitu ya. Kalau saya seperti itu, tapi akhirnya lama-lama saya bertobat juga ibu bapak. Rasa seperti bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita mesti bangun. Dan Tuhan mengatakan itu melalui firman, ibu bapak. Melalui firman. Tuhan memanggil Abraham melalui firman. Karena Tuhan sukanya berbicara. Kita harusnya mendengar dulu baru mulai bicara. Tapi seringkali kita banyak bicara, dengar nggak banyak. Akhirnya berita bohong muncul. Setengah yang kita dengar langsung diomongin, ya. Setengah kita dengar nih dari cerita orang, begini loh si Rudy itu bla 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 bla. 50%. Begitu kita ceritakan, belum semuanya, kita ceritakan sama si Polan. Begini loh 25%, ditambahin 20% dari saya. Kita lebih meniru Tuhan berbicara, tapi kita tidak pernah meniru atau kurang meniru Tuhan mendengar kita punya suara. Dan Alkitab berikan kepada kita kesempatan. Rasa dulu Tuhan berbicara kepadaku melalui firman. Kalau nggak dirasa, bayangin aja ya ibu bapak kalau nggak ada perasaan ya. Itu kayak mesin. Ini misalnya simpel aja. Ibu bapak kan pulang dari tempat bekerja kan lelah ya. Ada nggak yang nggak lelah? Ada ya, yang nggak lelah agak aneh juga ya kalau nggak lelah ya. Agak perlu saya belajar dari dia gimana supaya nggak lelah. Pasti lelah ya? Lelah lah. Walaupun ada lagunya, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Kalau saya bilang, enggak, aku lelah kok. Memang lelah, kita jangan munafik. Tapi dikuatkan Tuhan. Nah, waktu lelah masuk ke rumah, kira-kira kalau semua berantakan gitu ya. Berpikiran kita kan ideal ya kan? Ideal apalagi ibu-ibu. Yang setahu saya ya, yang pengalaman saya. Kalau ngeliat berantakan udah lelah tuh tambah rame tuh. Tambah rame dan tambah banyak komunikasi dan tercetuslah kata-kata yang indah dan baik muncul. Apa yang kita lakukan? Bisa nggak kita merasa kesulitan orang yang ada di rumah yang kita jumpai? Atau kita langsung berespon, kok begini ya? Kok begitu ya? Bisa nggak kita duduk tenang dulu, mengamati, lalu tarik napas dulu, relaksasi dulu, memperhatikan, lalu kemudian berinteraksi. Kenapa bisa seperti ini? Itu latihan ibu bapak. Sama seperti Tuhan di dalam Alkitab menuliskan bagaimana dia sabar terhadap manusia berdosa. Sabarnya bukan main ibu bapak. Sabarnya luar biasa. Kalau bagaimana Tuhan itu memanggil Abraham. Abraham sampai ngerti titik terakhir bahwa sebenarnya melalui Sarah itu keturunan yang diberkati, itu keturunan yang dijanjikan. 25 tahun ibu bapak. Saya nggak sabar 25 tahun. Nunggu satu hari aja kalau bisa berubah nih orang. Begitu ya. Nggak bisa. Kita mesti rasa perasaan Tuhan itu, kesabaran Tuhan mendidik, memberikan pelatihan kepada kita. Berarti melalui firman kita bisa dikonseling ibu bapak. Latihan untuk melihat bagaimana Tuhan sabar mendidik siapa? Mendidik kita umatnya. Tuhan Yesus bahkan sampai yang ketiga, Tuhan Yesus sampai datang ke muka bumi. Sabar, 30 tahun sabar dia. Ibu bapak bayangkan dia orang yang paling cerdas. Dia adalah orang yang takut kepada Tuhan, kepada bapaknya, dan patuh kepada Yusuf Maria. Dia ngerti segala apa yang tertulis dalam Alkitab karena dipelajari. Tapi dia sabar tunggu umur 30 tahun. Kira-kira ibu bapak udah punya tahu semua, udah punya ngerti semua. Harusnya meletakkan sesuatu benda misalnya ini di sini, tapi kedapatan oleh kita dia ini di bawah. Nggak pada posisinya. Sabar nunggu 30 tahun, kira-kira ibu bapak sabar nggak? Saya nggak sabar. Tapi Tuhan mengajarkan saya bagaimana dia sabar. Sampai umur 30 tahun, sudah diajarin nih. Every day, every time, everywhere, dimanapun dia, dimanapun waktunya, Tuhan sabar mendidik murid-muridnya. Sabar loh. Tetap aja ada dua orang yang nakal. Satu namanya Yudas Iskariot, yang satu namanya Petrus. Yudas Iskariot bukan orang yang frontal ngomong, karena dia hampir tidak pernah tertulis dalam Alkitab bahwa dia mewakili murid-murid yang lain. Petrus yang apapun pokoknya dikomentari oleh Petrus.
Itu mungkin mirip-mirip dengan saya cerewetnya ya. Dikomentari, tapi justru dia yang pertama menyangkal Yesus. Yudas yang diam-diam. Jadi kadang-kadang yang diam ini diam-diam menganyutkan ibu bapak. Diam-diam, nggak banyak babi bu bebo, jual Yesus. Hati-hati yang suka diam. Jangan-jangan recok di dalam. Tapi juga hati-hati yang overacting seperti Petrus. Pokoknya mau siapa apapun, pokoknya dia langsung duluan ngomong. Nah dari situ kita belajar kan, merasa Yesus sabarnya seperti apa tuh. Ada lagi murid yang berebutan. Nanti aku sebelah kanan ya, Tuhan, aku sebelah kiri ya. Dia gak cukup dengan kalimat itu, dia panggil mamanya. Ma, tolong ngomong sama guru. Dia pakai backingan ibunya. Sabarnya luar biasa loh. Belajar dari Yesus, belajar dari firman-Nya, belajar dari alam. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku berbicara berulang-ulang kali, itu sudah menunjukkan apa sih Ibu Bapak? Kesabaran. Rasa itu perlu Ibu Bapak. Jadi kalau kita kaitkan dengan Mazmur 19, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya, Tuhan menyatakan dirinya melalui firman, dan sekaligus saat yang sama nanti akan ditegaskan oleh Yesus, Tuhan menyatakan dirinya melalui dirinya sendiri. Apa kata kunci dari tiga itu? Tuhan berbicara kepada kita. Every day. Karena itu Ibu Bapak, kalau Tuhan berbicara kepada kita, dengarkan, dan kemudian pelajari, lalu kita berbicara juga kepada Tuhan. Boleh dong bertanya sama Tuhan. Bisa bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Bisa bicara, apa ini Tuhan? Tapi yang sering kita tanyakan kepada Tuhan, mengapa seperti ini? Kita hampir bisa tenggelam dengan pertanyaan, apa ini maksudnya Tuhan? Atau bagaimana caranya ini Tuhan? Kita tenggelam tidak menggunakan pertanyaan itu dalam doa-doa kita. Tapi yang kita sering lakukan di hadapan Tuhan dalam berinteraksi dengan Tuhan, mengapa? Kok begini terus Tuhan? Mengapa saya sakit? Mengapa saya miskin? Mengapa saya susah? Mengapa? Tapi jarang bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Karena itu Ibu Bapak, mari kita merasakan perasaan Tuhan. Merasakan perasaan Tuhan di dalam mengenalnya yang telah berinteraksi, berbicara kepada kita. Persoalannya yang paling esensial adalah, mau nggak kita? Mampu pasti mampu. Mau nggak kita? Tuhan sudah berbicara kepada kita, kita berbicara nggak sama Tuhan? Karena Tuhan sedang berbicara kepada kita, bukan hanya kita mendengar, tapi juga kita berbicara kepada Dia melalui doa kita, melalui perenungan hati kita. Kalau kita jarang berdoa, dan kita jarang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai cara tadi, maka perasaan kita itu jadi, kaku. Nggak dinamis hidup ini. Ibu Bapak kalau punya pasangan di rumah, punya anak, keturunan, keluarga, coba deh. Tapi saya nggak sarankan, ini coba saja. Seminggu nggak ngomongan. Nggak ngomongan apapun. Mau berantakan, mau apa, diem aja. Kira-kira perasaan di kanan kirinya bagaimana? Pasti ada kekacauan di sana. Kekacauannya apa? Ini sebenarnya si bapak ini lagi ngapain ya? Kenapa ya? Marah kah? Kesel kah? Ada problem kah? Atau lagi sakit kah mulutnya? Mungkin sariawan, nggak mau bicara dan sebagainya. Macam-macam. Menimbulkan problem ketika kita tidak berinteraksi. Nah, mengapa Tuhan berbicara kepada kita melalui alam, melalui firman, melalui anaknya? Karena Tuhan mengendaki kita memiliki arah yang jelas dalam hidup. Kita punya cara hidup yang benar. Kita mau dibawa kepada satu hidup yang penuh dengan damai. Itu sebenarnya Ibu Bapak. Jadi, malam-malam nanti, Ibu Bapak boleh lihat ke langit. Perhatikan langit itu ada bintangnya lagi enggak? Terlihat maksud saya. Bintang masih ada, cuma terlihat nggak? Matahari yang sudah ditutupi dengan bulan-bulannya terlihat nggak? Lalu ketika Ibu Bapak mengamati itu, kira-kira apa sih yang sedang dipikirkan? Apa yang Ibu Bapak sedang pikirkan? Tuhan sedang berbicara apa? Coba Ibu Bapak kontemplasi, merenungkan sesaat aja, nggak usah lama-lama tapi ya. Ibu Bapak lama-lama di depan rumah ngeliatin langit, terus tetangga lewat, baru dia ngapain? Nggak lagi ngeliatin langit, agak aneh nanti. Cukup beberapa saat lihat sambil merenung, lihat lagi anak kita, pasangan kita, lihat lagi tumbuhan kita. Hebat kok Tuhan. Kiranya renungan refleksi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu Bapak, mendorong Ibu Bapak dan saya untuk terus membangun rasa berjumpa dengan Tuhan.
menolong kita untuk menikmati rasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau memberikan perasaan dalam hati kami, melihat karya ciptaan-Mu, melihat firman dan membacanya, dan mendengar kisah Kristus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam penderitaan dan kematian dan kebangkitannya. Tuhan, taruhlah perasaan-Mu dalam perasaan kami, supaya kami makin kagum akan penyertaan-Mu, makin kagum akan kuasa kasih-Mu, makin kagum akan karya ciptaan-Mu. Tuhan, taruhlah itu dalam hati kami, supaya kami juga punya rasa terhadap diri dan sesama kami. Rasa cinta kasih yang datangnya dari Tuhan. Singkirkanlah rasa benci, rasa jengkel, rasa kesal, rasa sesuatu yang membosankan dalam diri kami. Biarlah kami Engkau hidupkan oleh Roh-Mu rasa yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya firman yang singkat, renungan yang begitu sederhana menolong kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita